Oke, jadi sekarang kita bahas tentang sebenarnya bagaimana sih pengaruh substituen pada suatu benzena itu terhadap laju relatif dari substitusi elektrofiliknya yang kemudiannya gitu. Nah, jadi ada tiga kondisi benzen. Yang pertama, benzen yang memiliki substituen elektron donating group. Lalu yang kedua, benzen yang biasa ya, nggak ada substituennya. Lalu yang ketiga adalah benzen yang memiliki substituen elektron withdrawing group gitu. Dari sini bisa kita lihat bahwa laju substitusi elektrofilik ini tuh akan lebih meningkat ketika benzen itu memiliki substituen berupa elektron donating group. Nah, nanti kita belajar apa aja ya elektron donating groupnya. Terus habis itu yang kedua adalah benzen yang biasa, dan yang terakhir adalah benzen yang punya substituen elektron withdrawing group atau gugus penarik elektron gitu. Jadi bisa kita lihat nih di sini, bahkan yang benzen dengan substituen elektron withdrawing group ini tuh lebih rendah laju substitusi elektrofiliknya dibandingkan benzen yang biasa. Contohnya apa? Contohnya misalnya ini nih, antara kita punya toluen ya dengan yang anilin yang terprotonasi nih. Nah, di sini kita lihat toluen di sini akan mendorong elektron dari arah metilnya ke arah cincin benzennya. Dia akan memberikan efek induksi elektron dan akan meningkatkan si laju substitusi elektrofiliknya gitu. Sedangkan kalau misalnya untuk gugus-gugus yang menarik elektron seperti gugus NH3+ ini, nih anilin yang terprotonasi ya, dia akan menarik elektron-elektron yang ada di cincin benzen menuju ke arah nitrogennya nih, karena dia kekurangan charge kan di sini. Gitu. Nah, maka dari itu di sini kalau misalnya kita punya benzen dengan gugus NH3+ nih ya, harus NH3+ ya, kalau NH2 doang beda di kasusnya nanti. Ini NH3+ yang terprotonasi ya, anilin yang terprotonasi ini, maka dia akan menurunkan laju substitusi elektrofiliknya gitu. Nah, nih alkyl group ini mempunyai lebih banyak elektron donating daripada hidrogen ya, daripada hidrogen di benzen biasa. Jadi ya dia bisa mengaktifkan si cincin benzenannya ini istilahnya. Nah, kenapa? Karena ada hiperkonjugasi ya dari CH3-nya. Sedangkan kalau misalnya NH3+ ini dia itu akan menarik elektron dari sigma bond ya, dan menyebabkan efek penarikan elektron induktif. Nah, substituen ini bisa mendonorkan elektron ke dalam cincinnya dengan delokalisasi dari pasangan elektron bebasnya. Contohnya apa? Contohnya kalau misalnya kita punya substituen metoksi kayak gini ya. Jadi kita punya ether, ada benzen, ada OCH3 ya. Ini metoksi gugusnya. Nah, dia punya PEB kan. PEB-nya itu bisa mendonasikan elektron ke si benzennya ini, cincin benzennya ini gitu. Nanti bisa kalian lihat nih, mekanismenya begini ya. Ini elektron PEB-nya pindah ke double bond, kemudian nanti ini double bond-nya pindah menjadi anion ya. Habis itu nanti dia geser lagi, pindah, dan dia bisa mengalami resonansi kayak gini gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya elektron withdrawing group atau yang gugus penarik elektron, dia akan menyebabkan elektron itu ini ya, apa namanya, tertarik gitu elektronnya oleh si gugus penarik elektron ini. Contohnya dari elektron withdrawing group adalah misalnya kita punya NO2 yang berikatan dengan N-nya ini ya. Nanti elektronnya akan ketarik ke sini. Nah, karena N-nya karena biloxnya plus ya teman-teman. Jadi ketarik kayak gini. Terus habis itu nanti elektron antara double bond N dan O akan naik jadi O- kayak gini. Ini hari ini berjalan terus dan inilah resonansinya ya. Gitu. Nah, apa aja yang bisa kayak gini nih kejadiannya jadi elektron withdrawing group. Contohnya ada CO, Cn, NO2, dia akan menarik elektron dengan resonansi. Gitu. Nah, ini adalah list molekul-molekul apa saja yang dia akan berperan sebagai elektron donating group atau yang substituen yang mengaktifasi benzen, dan substituen apa aja yang akan berperan sebagai elektron withdrawing group yang yaitu yang akan mendeaktifasi benzen gitu. Nah, yang mengaktifasi benzen ini adalah nih NH2 ya. Tapi kalau misalnya di NH3-nya, NH3+-nya dia akan menjadi elektron withdrawing atau yang penarik ya. Withdraw kan menarik kan. Gitu. Nah, beda ya kalau NH2 di sini dia bisa menyalurkan PB-nya gitu. Sama kayak kita punya ether nih ya. Alkoksi ini misalnya, atau alkohol, atau ini ya amina tersier, amina sekunder kayak gitu. Atau misalnya dia punya amida tapi yang berikatan adalah nitrogennya ya di sini ya.
Ini bedakan ya. Ini adalah amida, tapi yang berikatan nitrogennya. Dan yang diaktifasi itu juga ada nih. Juga ada kalau misalnya kita punya amida yang berikatan oksigennya itu juga berikatan karbonilnya itu juga dia akan menjadi yang elektron withdrawing gitu. Oh, ada contohnya ya. Jadi bisa nih harusnya kalau misalnya kita berikatannya dengan karbon di karbonilnya itu malah dia sebagai elektron withdrawing. Kalau misalnya dia berikatan dengan oksigennya atau nitrogennya kayak gini ya, dia berperan sebagai elektron donating group. Gitu. Kenapa? Karena itu tadi kita lihat ya di sini ada PEB yang bisa masuk ke delokalisasi cincin benzennya. Sedangkan kalau misalnya kita pakai karbonilnya, wah udah ketarik semuanya tuh. Ini karbon-karbonilnya kan positif ya. Kemudian ketarik sama oksigen yang ada di double bondnya sama single bondnya. Gitu. Apalagi yang berperan sebagai electron donating group atau yang gugus pengaktifasi benzen. Ada alkil biasa atau senyawa aryl lainnya ya, benzen lain atau mungkin dia senyawa aromatik lain, misalnya naftalen lah apa gitu. Atau dia berupa alken gini ya. Nih double bond. Nih alken biasa. Nah, ini adalah perbandingannya adalah dengan hidrogen gitu. Kemudian untuk selanjutnya yang di bawah hidrogen aktivasinya, mesti kayak lajunya lebih di bawah benzen biasa, itu disebut sebagai electron withdrawing group yang akan mendeaktivasi cincin benzenanya. Ada siapa aja? Ada halogen ya. Kenapa halogen bisa? Ya jelas kan dia punya elektronegativitas yang cukup tinggi, dia akan cenderung menarik elektron. Nah, tapi yang spesial dari halogen ini, kita lihat ya di sini. Sebenarnya ada pengaruhnya nih, mau dia elektron withdrawing atau elektron withdrawing atau elektron donating group itu sama-sama berpengaruh terhadap um, posisinya gitu ya, posisi si substituennya itu, si substituen yang akan masuk berikutnya gitu. Yaitu bisa kita lihat kalau misalnya dia elektron donating group, dia itu akan cenderung merupakan uh, ini ya gugus pengarah ortopara gitu ya, gugus pengarah ortopara. Jadi dia bisa masuk ke orto atau para sama aja 50-50 gitu. Tapi tergantung juga sih ada beberapa reaksi yang nggak 50-50 juga tapi secara umum ya 50-50 gitu lah. 50% orto 50% para. Nah, apa aja ini ya yang semuanya itu dia pengarah ortopara. Ditambah juga sama halogen. Halogen itu satu-satunya elektron withdrawing group yang dia merupakan gugus pengarah ortopara atau dia satu-satunya substituen yang di aktivator benzen yang merupakan pengarah ortopara ya. Nah, kalau selain yang tadi aku sebutin, ini yang elektron withdrawing group lain selain yang halogen, misalnya berupa karbonil aldehid, karbonil keton, karbonil karboksilat. Maaf, sebentar ya.
Oke, maaf ya tadi kita sambung lagi. Ya, nah ini dia. Ini adalah list-list molekul-molekul yang berperan sebagai elektron withdrawing group. Bisa kelihatan nggak patternnya? Patternnya ya ini kelihatan ya. Entah dia berupa karbonil yang berikatan pada posisi karbonnya. Itu. Terus atau dia berupa triple bond kayak gini nih. Triple bond dengan suatu um, senyawa yang elektronegatif. Nih, Cn. Atau misalnya dia senyawa-senyawa yang menarik elektron kan dia kekurangan jumlah elektronnya gitu. Misalnya SO3H atau NH2R. Ini kan plus plus. Nah, ini plus plus dia ya udah jelas ya dia bakal menjadi elektron withdrawing group, dia kan narik elektron yang ada di benzen gitu. Dia punya efek induktif tarikan elektron gitu. Gitu. Nah, terus dia juga terbagi ya dalam beberapa kategori nih. Nggak cuma dia elektron donating sama elektron withdrawing, tapi ada juga nih ada strong, moderate, sama weak-nya. Maaf. Ini kalau strongnya, kelihatan ya. Ini kalau strongnya ini molekul-molekul yang dia punya PEB dan juga dia molekul yang meskipun dia elektron negatif tapi dia punya PEB. Nah, dia bakal mendonate-nya. Habis ini juga bakal mendonate nih, strong activating. Kita bandingkan nih sama yang strong deactivating. Nah, dia merupakan molekul elektronegatif yang muatannya plus. Atau yang misalnya elektronegatif yang dia ketarik sama oksigen lainnya ini. Punya double bond gitu, NO2 misalnya. NR3 plus, NH2R plus, NH3 plus, NHR2 plus. Nah, atau SO3H. Nih. Terus yang moderate di sini adalah molekul-molekul yang sebenarnya dia merupakan turunan senyawa karboksilat ya. Amida, ester, tapi kita lihat dulu. Ini amida sama esternya berikatan sama nitrogen dan oksigen nih arealnya. Benzennya ya, berikatan sama itu gitu. Di posisi oksigen sama nitrogennya. Kalau misalnya yang dia suatu turunan karboksilat atau karbonil, tapi berikatan sama karbonilnya, itu dia akan jadi deactivating. Jadi moderately deactivating, sama-sama moderate ya. Nah, gitu. Jadi kalau di kimia tuh hal kayak ini tuh penting teman-teman. Karena ya ini berpengaruh banget dalam reaksi gitu. Berpengaruh terhadap berjalannya suatu resonansi elektronnya kalau misalnya dia udah dalam reaksi gitu. Terus yang weak, yang weakly activating, yang alkyl biasa ya. Aryl atau dia suatu alken gitu. Alkuna juga ya. Yang ini weakly deactivating ada halogen ya. Tapi halogen ini dia masih pengarah ortopara. Kalau misalnya yang moderately deactivating, strongly deactivating, dia udah pasti menjadi pengarah meta. Nah, gitu. Nah, ini adalah kekuatannya ya. Ini yang paling aktivator, ini yang paling deaktivatornya ada urutannya nih begini ya. Antara aldehid sama keton, mana yang lebih deaktivator? Keton. Sama ester, lebih ester. Sama karboksilat, lebih karboksilat. Sama asil klorida, lebih ke asil klorida. Gitu. Ini sama ya, NH3+, NH2R+, NHR2+, NR3+, ini sama kekuatannya. Yang paling deactivating adalah NO2. Jadi NO2 ini adalah molekul yang kalau misalnya kalian reaksikan, udah pasti 100% produk substituen keduanya posisinya meta. Kecuali ada dia diubah dulu pakai pakai reduktor gitu misalnya, jadi NH2. Nah, itu baru beda lagi kasusnya kan. Jadi molekulnya beda. Kalau misalnya kamu punya NO2, kamu kasih molekul lain gitu sebagai substituen yang keduanya, itu dia bakal masuk ke meta 100%. Gitu. Terus, molekul-molekul yang akan mengaktifasi cincin benzenanya ini akan membuat cincinnya itu lebih reaktif terhadap substitusi elektrofilik. Jadi reaksinya itu lebih cepat gitu. Ini NH2, OH, OR gitu. Ini kayak toluen nih. Maaf, fenol ya, bukan toluen. Fenol sama anilin. Wah, dia kalau misalnya kamu melakukan reaksi terhadap fenol, bisa jadi dia tuh masuk ke 3 buah posisi langsung gitu. Nah, dia bakal membuat reaksinya bakal lebih cepat dan juga vigorous karena dia akan mengaktifasi si cincin benzenanya itu. Dia jadi nukleofil yang bakal lebih kuat dibandingkan benzen biasa, ya. Tuh. Gitu. Ini yang moderate ya, bisa dilihat lah. Ini juga, ini weakly activating. Ini weakly activating, baca aja. Nah, ini dia. Kalau misalnya kita udah punya benzen yang tersubstitusi, yang monosubstitusi, mono kan satu ya. Kalau dia ada 2 ya. Yang monosubstitusi, misalnya dia sama suatu ini ya, molekul X gitu. Kalau misalnya dia akan melakukan substitusi elektrofilik yang kedua, dia akan masuk ke
tiga posisi ini, antara ketiga ini ya, orto, meta, para gitu ya. Nah, kapan orto, kapan meta, kapan para tergantung dari tadi si substituen yang pertamanya. Apakah dia pengarah orto para atau pengarah meta? Apakah dia electron donating group ataukah dia electron withdrawing group? Apakah dia halogen atau tidak gitu ya. Gitu. Nah, ya ini lanjut aja. Nah, sekarang kita lihat ya. Kalau misalnya kita punya suatu molekul benzen yang sudah tersubstitusi oleh elektron donating group yang lemah ya, CH3 misalnya toluen. Kalau misalnya ditambahkan suatu elektrofil lain, dia ada tiga kemungkinan masuk ya, ke orto, meta, sama para gitu. Kalau orto ada dua kemungkinan ya, bisa yang di kanan sama yang di kirinya. Nah ini kasus lain ya, jadi biasanya sih rata-rata kalau misalnya dia substituen orto para, biasanya yang paling banyak tuh ya ortonya, karena dia ada dua kemungkinan posisi ya gitu. Udah ada dua situs reaksi kemungkinannya. Nah, kita lihat ya, ketika dia masuk si elektrofilnya itu akan menyebabkan terbentuk suatu karbokation. Kita lihat karbokation mana yang paling stabil antara orto, meta, atau para. Jawabannya di orto para ya. Orto para ini molekulnya sangat memungkinkan terbentuk suatu tiga tersieri karbokation. Sedangkan kalau misalnya dia meta, dia cuma sekunderi semua, sekunderi lagi gitu. Kalau yang toluen masuk ke orto para, dia bisa tersieri. Kayak gini. Ini juga tersieri. Gitu. Kalau misalnya dia berupa anisol ya ini ya, punya gugus metoksi, dia juga sama. Ortoparanya tuh ada spesi ini nih, ada spesi C double bond O plus. Nah ini stabil ya, cenderung relatif stabil. Nih, ini juga dibanding yang dia secondary karbokation. Nah, sedangkan kalau misalnya kita bandingkan sama molekul yang dia itu adalah deaktivator cincin benzen atau yang pengarah meta ya, sebutan pengarah meta. Contohnya NH3+. Ketika dia mengalami substitusi elektrofilik, udah masuk tuh Y-nya ya. Kita lihat nih. Ada beberapa produk yang awalnya dia karbokation yang lebih stabil, tapi malah jadi yang least stable gitu. Yang jadi sangat-sangat nggak stabil dibandingkan benzen. Gini. Kayak gini. Maka dari itu yang lebih mending ya posisi metanya aja gitu. Dia ada karbokation sekunder yang ya oke lah gitu. Cukup stabil gitu. Dibanding posisi ini nih. Udah dia karbokation nih ya karbokation yang sekunder terus berdekatan juga sama NH3+. Oh udah positif tuh pasti nggak stabil banget ini. Ini juga. Nah, maka dari itu untuk yang electron withdrawing group seperti NH3+ ini dia akan lebih ke pengarah meta gitu, bukan ortopara gitu. Jadi alasannya bukan karena di posisi meta ada yang dia lebih stabil, nggak, bukan. Tapi karena di posisi ortoparanya itu lebih tidak stabil gitu. Makanya dia lebih memilih ke meta. Gitu ya. Oke, setelah kita bahas tentang aktivator dan deaktivator, sekarang kita lihat ya. Bahwa substituen-substituen ini juga akan mengaruh kepada keasaman suatu fenol ya. Ini. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ya. Molekul-molekul yang punya elektron withdrawing group dia akan membuat pKa suatu fenol ini semakin kecil, alias dia semakin asam. Nah, nih, jadi keasamannya tuh semakin meningkat gitu. Tapi kalau misalnya dia berupa elektron donating group, keasamannya makin berkurang nih, pKa-nya makin gede nih, lihat deh. Nih OCH3, CH3 nih 10 gitu kan. Yang OH biasa adalah 9,9, tapi dia bisa 10 gitu. Menurunkan keasamannya atau menaikkan kebasaannya. Sedangkan kalau misalnya yang dia substituennya ini adalah elektron withdrawing group, makin turun ya keasamannya. Jadi OH-nya di sini makin mudah lepas. Mudah lepas juga gitu. Karena dia kan namanya juga elektron withdrawing group. Dia akan narik elektron-elektron di oksigen ini jadi menyebabkan ikatan O dan H ini lebih mudah lepas gitu. Nah, jadi elektron donating group ini meningkatkan reaktivitas terhadap elektrofilik, tapi dia menurunkan keasaman. Sedangkan elektron withdrawing group dia menurunkan reaktivitas terhadap substitusi elektrofilik, tapi dia meningkatkan keasaman. Gitu. Ini kesimpulan yang penting ya, teman-teman. Oke. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kalau misalnya kita sudah masuk suatu substituen yang kedua, gitu kan. Nah, sini kita bisa lihat ya di sini HNO3, CH3 toluan ya, benzen CH3 tambah HNO3 sama 2SO4. Dia bisa masuk ke posisi orto sama posisi para. Nah, kita lihat nih, kenapa ortonya 61%? Ya karena posisi orto ada dua kemungkinan ya, kanan dan kirinya gitu. Para cuma satu kemungkinan, kayak dia 39% gitu. Nah, terus kalau misalnya dia etil benzen juga, kita
Kita bisa lihat di sini. Kenapa yang ortonya malah jadi 50%? Para jadi 50%. Kenapa? Karena substituennya ini lebih gede dibandingkan yang metil benzen ini. Ini kan etil ya. Ini etil benzen sama metil benzen lebih gedean etil benzen kan si awan elektronnya. Gugus substituen yang pertamanya ini. Maka dari itu NO2-nya ini tuh akan lebih suka masuk ke posisi para karena dia nggak kehalang nih sama si NO sama si C etilnya ini gitu. Padahal dia juga bisa punya dua kemungkinan nih masuk ke kanan sama ke kiri gitu. Tapi tetap aja dia bakal lebih milih yang para gitu kan. Karena susah ini kan udah penuh gitu ya, bayangin aja kayak misalkan berdesak-desakan di suatu tempat gitu, lebih lebih malas masuk kan, tapi mending cari tempat lainnya yang lebih kosong gitu. Ini maksudnya berdesak-desakan elektron ya kalau saya di senyawa ini gitu. Nah, oke. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Teman-teman. Ada yang mau ditanyain nggak? Udah jelas belum? Bisa ya kalau misalnya dapat soal benzen, substitusi elektrofilik. Ini materi yang cukup mudah ya sebenarnya. Ini materi yang cukup mudah dan bisa dilogika gitu. Dibanding yang beberapa yang hafalan gitu ya. Ini enggak, ini logika aja. Nah, oke lanjut ya. Kita bahas lagi substituen yang dia aktivator, yaitu metoksi sama hidroksi. Kita bahas metoksi dulu. Substituen metoksi ini, dia itu akan mengaktifasi dibandingkan aktivasi si cincin benzen dibandingkan benzen biasa. Seberapa kuat aktivatornya? Bahkan ini nih, kita lihat. Kita bisa lakukan halogenasi tanpa asam Lewis ya. Tanpa FeBr3, tanpa AlCl3 gitu. Kita bisa lakukan halogenasi. Kita punya anisol nih, benzin, benzel, terus habis itu ada metoksinya. Tambahin Br2. Kan nggak usah kasih katalis apa-apa, nggak usah kasih asam Lewis, FeBr3 nggak usah. Langsung masuk jadi para bromoanisol sama ortobromoanisol. Terus kalau misalnya kita kasih katalis nih, apa yang terjadi? Langsung aja masuk semuanya. Jadi tersubstitusi kayak gini. Jadi masuk ke dua posisi orto dan juga satu posisi paranya. Gitu. Nah, yang kalau misalnya kita punya fenol juga sama. Kita punya fenol, kamu tambahin Br2 aja. Langsung udah jadi para bromofenol sama ortobromofenol gitu. Kan bromin kan kalau misalnya kita punya larutannya, dia kan warnanya coklat. Masukkan ke dalam sel larutan fenol, dan larutan coklatnya itu bakal jadi tidak berwarna tuh. Karena Br2-nya udah masuk semua reaksi. Jadi bromofenol gitu. Atau misalnya kalau ini pakai anisol ya, berarti bromoanisol kayak gitu. Karena dia saking aktivatornya tuh. Tanpa katalis lagi dia udah masuk tuh Br-nya. Padahal kalau bensin biasa Br-nya belum masuk. Belum substitusi elektrofilik kan. Belum kuat. Nah, apalagi kalau misalnya kita tambahkan suatu katalis, misalnya FeBr3 ya, suatu asam Lewis gitu. Udah deh, makin menjadi-jadi dia, makin masuk semuanya di sini. Langsung masuk ke tiga posisi itu. Dua buah posisi orto, satu buah posisi para. Ya, gitu. Nah, terus, kayak ini beberapa reaksi-reaksi yang kan perlu tahu ya. Kita tahu kan, reaksi ini ya, reaksi Friedel-Crafts pakai AlCl3. Nah, kalau kita punya senyawa anilin, benzen yang ada NH2-nya, kita kasih AlCl3. Nanti dia bereaksi, asam basa reaksinya. Antara anilin dengan AlCl3. Ntar terbentuk suatu senyawa kovalen koordinasi antara NH2 sama AlCl3 ini. Maka dari itu, kalau misalnya kita punya reaksi, kita melakukan reaksi Friedel-Crafts, mau dia asilasi atau alkilasi Friedel-Crafts, pokoknya yang pakai reagen AlCl3, kita harus ubah dulu nih si anilinnya gitu. Atau jangan dimasukin dulu anilinnya gitu. Kalau kalian punya anilin tambahin AlCl3, udah nggak jalan tuh reaksinya. Nggak bisa masuk nanti alkil atau asilnya. Ya, gitu. Udah malah jadi molekul ini, tuh dia bakal jadi pengarah meta, nggak jadi pengarah ortopara. Bahkan kita punya anilin kan dia pengarah ortopara kan harusnya. Tapi malah jadi pengarah meta. Dan bahkan dia nggak bereaksi. Kayak ini. Nah, oke. Terus, ya. Kalau misalnya kita punya anilin, dia tidak bisa dinitrasi ya. Tapi kalau misalnya dia merupakan suatu amina yang tersier, kita bisa nitrasi. Saya ini, NN dimetil anilin. Kita bisa masukkan NO2 ya di sini ya, masuk ke ortopara dia. Nah, terus maka dari itu kalau misalnya kita mau sintesis benzen, kita perlu perhatikan nih, substituen mana yang masuk dulu? Apakah dia pengarah ortopara atau pengarah meta? Gitu. Substituen mana yang mau lebih awal masuk untuk mengarahkan teman-teman setelahnya gitu.
Misalnya nih, kalau misalnya kita mau buat suatu meta berupa benzen sulfonic acid. Kalau misalnya kamu punya suatu benzen KCl2SO4 masuk SO3H, nanti BR2 FeBr3 ya masuk ke posisi meta gitu. Tapi kalau misalnya kamu masukin yang BR2-nya dulu, kan halogen tadi kan pengarah ortopara kan, meskipun dia deaktivator cincin benzen. Kalau misalkan masukkan yang BR2-nya dulu, ntar produknya malah jadinya ortopara, bukan meta lagi. Ortoparanya juga nanti berapa persen orto, berapa persen para gitu kan. Udah. Jadi kan perlu pikirkan nih, produk kalian mau apa? Mau meta, mau orto atau para gitu. Jadi untuk bisa mengarahkan reaksi ini sesuai gitu ya. Oke. Hmm. Nah, terus juga reaksi-reaksi yang melibatkan asilasi Friedel-Crafts biasanya sih dilakukan duluan ya. Baru dimasukkan si ini nitronya kalau misalnya kita mau nih posisinya kita mau posisinya meta ya udah dimasukkan dulu nih dia. Ini kalau sebaliknya juga boleh sih sebenarnya memasukkan nitronya dulu. Ya boleh lah. Bisa juga gitu. Terus, misalnya kita punya lagi ya toluen. Contoh-contoh reaksi ya ini ya. Tambah Cl2 FeCl3. Cl-nya masuk posisi para. Terus tambahin KMNO4 dan dipanasin. Nanti kita baru bisa ubah si CH3-nya ini jadi karboksilat. Ini salah satu trik nih. Kalau kalian mau punya karboksilat ya kalian dan posisinya adalah posisi para misalnya. Jangan diubah dulu jadi karboksilat. Tetapin aja biarin dia aja jadi metil dulu nih. Tuh baru masuk Cl-nya baru kita gitu jadiin karboksilat dioksidasi gitu. Contoh reaksi lain, misalnya kita mau buat suatu ini ya, ada alkil, ada sulfon juga ya. Ada SO3-nya juga ya. Bisa dilakukan asilasi Friedel-Crafts dulu nih terus kita reduksi. Nah, karena kita reduksi dia jadi mengarah ortopara ya bukan meta lagi. Karena 2SO4 masuklah SO3-nya di posisi para itu. Nah terus gimana kita sintesis kalau misalnya kita mau bensinnya itu substitusi 3 gitu. Nah jadi bisa kita pakai ini contohnya nih, kita punya suatu toluen masukin NO2 dia bakal masuk posisi para. Tambahin lagi ya NO3 H2SO4 dia akan masuk posisi orto. Nah, terus kalau misalnya dia udah kayak gini nih, udah kayak dua gini, antara metil sama nitro kayak gini, yang lebih dominan itu adalah yang ortonya ini. Kenapa? Karena terhadap metil dia orto, terhadap NO2 dia meta gitu. Ya udah bagus lah, udah pasti dia masuk ke orto. Orto terhadap metil ya, tapi meta terhadap NO2. Bayangkan nih, kan meta kan 1 2 3. Nah, ini juga 1 2 nih, berarti orto gitu. Nah, terus ketika kalau misalnya kayak gini nih, ini CH3 sama Cl. Dua-duanya pengarah ortopara. Kira-kira masuk yang mana ya substituennya ini? Nah, kita lihat nih. Yang mana ya? Kita lihat nih. Em, kalau ini. Berarti mungkinnya masuk mana? Ya, bisa aja masuk ke tiga posisi ini. Di orto terhadap CH3 dan juga Cl. Atau para terhadap CH3. Dan juga di orto terhadap Cl. Udah pasti masuk ke sini ya. Sini, sini, atau sini. Gitu. Jadi NO2-nya bakal masuk di sebelah CH3 atau di sebelah Cl. Nah, terus kenapa dia nggak bisa masuk ke yang ini antara CH3 dan Cl? Karena ada halangan stereo, ada CH3 dan Cl, dia nggak suka nih masuk sini, dia lebih suka masuk yang lebih bebas di sini sama di situ. Gitu. Nah, terus kalau misalnya ada kayak gini nih, gimana ya? Antara OH sama CH3, dua-duanya sama-sama pengarah ortopara. Tapi nggak mungkin nih dia membentuk posisi yang bagus gitu. Kalau misalnya kita taruh di sini, dia cuma orto terhadap alkoholnya aja, tapi meta terhadap CH3. Kalau kita masukin sini, dia meta terhadap OH-nya aja, tapi orto terhadap CH3 gitu. Berarti gimana ya? Kita pilih yang ini ya, yang lebih aktif, yang lebih kuat kekuatan aktivatornya. Nah, siapa yang lebih kuat antara alkohol dengan metil? Ya, alkohol ya. Nih OH-nya nih. OH-nya kan lebih kuat, makanya dia akan masuk ke orto yang mengarah ke OH gitu. Bukan orto yang mengarah ke CH3 gitu. Ya. Nah, ini juga sama. CH3 sama Cl. Ya udah jelas dia masuk ke NO2 di sini. Tapi kalau misalnya kita lihat CH3 sama Cl ini sebenarnya kan lebih kuat CH3 kan. Cuma dia kurang lebih sama lah. Kan dia kan CH3 juga lemah gitu. Ya, dia bisa masuk ke dua-duanya. Tapi aku rasa sih yang paling banyak ya si orto terhadap si CH3-nya dibandingkan yang orto terhadap Cl-nya gitu. Meskipun dia sama-sama lemah ya. Gitu.
Oke. Nah, kalau misalnya kita lanjutkan lagi reaksinya ya. Nah, sekarang kita juga bisa lakukan reaksi benzen dengan suatu garam aren diazonium. Jadi pakai diazo ya, pakai N2+. Nah, jadi benzen diazonium klorida ini bentuk garamnya. Kalau kita punya suatu diazo kayak gini, kita bisa lakukan reaksi substitusi nukleofilik. Ya, jadi bukan lagi substitusi elektrofilik, tapi substitusi nukleofilik terhadap diazonya ini. Nanti produknya adalah N2 dan juga Ca-. Dan nukleofilnya masuk ke benzen. Reaksi ini tuh penting banget. Nah, gimana cara kita buat si diazo ini? Caranya, kita mulai dari si anilin, lalu kita kasih reagen NaNO2 HCl dan suhunya harus suhu 0 derajat Celcius. Jadi kayak gini nih. Jadi benzen diazo yang kita bisa lakukan substitusi nukleofilik. Nah, apa aja nih reaksi-reaksi substitusi nukleofilik dari diazo? Ada reaksi Steinmeyer ya, ini reaksi dengan Cu halida. Jadi misalnya kita punya diazo, terus kasih CuBr, masuk Br-nya. Terus ini juga paratoluen diazo, tambahin CuCl, masuk Cl-nya. Oke, nah ini kita gimana nih? Kita punya etil benzen. Sekarang tambahin Cl2, FeCl3. Dia bakal masuk ke posisi ortopara. Nah, terus kita juga bisa buat para etilanilin yang juga masuk ke posisi para nih semuanya, tanpa ada posisi ortonya. Ini adalah signifikansi dari si diazo ini. Dia bisa membuat persentilnya tuh lebih gede gitu. Kalau misalnya kita langsung aja halogenasi, dia cuma bisa dua-duanya nih. Bahkan bisa lebih banyak yang di mana nih? Lebih banyak yang sama ya, 50-50 ya tadi ya. Karena etilnya cukup gede kan. Tapi kalau misalnya kita pakai diazo, udah pasti 100% adalah yang masuk ke posisi paranya ini. Enggak 50-50 lagi, tapi 100%. Gitu. Terus ini juga dikasih HbF4 nih, super acid dikasih super acid. Suatu HbF4 ya. Dia kita kasih diazo, kasih HbF4, terus dia bakal jadi N2BF4 minus. Maka dia akan masuk si F-nya ini. Masuk klornya di sini. Udah. Atau misalnya dia berperan sebagai suatu elektrofil. Jadi kita punya ini nih, punya diazo, ada di aktivator cijina juga nih, udah pasti sangat elektrofilik ya dia. Terus dia diserang oleh suatu nukleofil fenol nih, masuklah dia. Nanti akan masuk jadi suatu ikatan azo antara si fenol dengan si ini metabromobenzen diazo. Nah, pada posisi apa? Ini pada posisi ada diazonya, terus kalau fenolnya pada posisi paranya ya. Jadi ini kayak ini. Ikatan azo. Nah, kapan kita bisa lakukan ini? Hanya pada benzen-benzen yang highly activated. Misalnya fenol gitu. Nah, nih. Terus itu dia juga lebih suka pada posisi para ya daripada orto. Kan gak enak ya kalau orto kan sebelahan gitu. Jadi lebih ke para. Nanti kalau saya para posisinya di blok, ya udah mau nggak mau ya orto. Gitu. Gimana mekanismenya? Nah, ini aja mekanismenya ya. Dia juga bisa pakai nih aminat tersier bisa juga ya. Jadi nanti elektron ini akan menyerang nitrogen dari diazo, kemudian elektron triple bond ini pindah jadi PEB. Udahlah jadi ikatan ini ikatan azo linkage and double bond. Gitu. Ada pertanyaan nggak sama sini? Ada pertanyaan nggak teman-teman? Oke, ini dikit lagi ya. Nah, dikit lagi. Oke, sekarang kita lihat untuk yang reaksi-reaksi lanjutannya. Kita juga bisa buat suatu reaksi antara amina dengan HNO3. Kita bisa buat bentuk suatu nitrosonium ion, NO double bond. Nah, nitrosonium ion ini adalah suatu elektrofil ya, yang dia bisa kita serang. Bisa pakai ini anilin, dia menyerang si NO ini, nanti dia masuk jadi NH2NNO, kemudian nanti hidrogennya putus ya jadi PB. Nanti kita lihat elektronnya pindah, nih PB-nya pindah ke single bond jadi double bond, ini jadi N+, nah hidrogen terabstraksi jadi N double bond OH. Nah,
nanti barulah si PB ini akan pindah jadi triple bond, NO-nya lepas, dan jadilah suatu ion diazo. Untuk ini mekanismenya ya. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita punyanya adalah suatu, bukan dimulai dari anilin, tapi dimulai dari metil anilin, gimana? Jadinya suatu nitrosamin kayak gini nih. Kayak gini nih. Jadi ada R-nya, terus habis itu N double bond N dan double bond O. Kayak gini. Jadi kalau misalnya kita mau buat diazo, ya harus buat aja dari ini. Dari anilin ya. Harus dari anilin. Biar jadi N double bond, N triple bond N. Kayak gini. Kalau misalnya kita mau buatnya dari metil anilin, nggak bisa. Dia bakal jadi nitrosamin. Kalau dari tertiary anilin kayak gini, produknya apa nih? Produknya bakal jadi ini nih. Masuk nanti NO-nya di posisi para. Gitu. Malah jadi produk lain gitu. Nggak jadi suatu diazo yang kita mau. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Reaksi-reaksi diazo ini banyak ya selain tadi, selain yang pakai Cu, pakai pakai HbF4 gitu ya. Dia bisa juga pakai OH-. Nah, oke. Nih, dia juga bisa pakai OH-. Kalau misalnya kita lihat di sini, ini juga bisa pakai OH- ya. Ini adalah reaksi-reaksi substitusi nukleofilik yang lain ya. Ini pakai, jadi mekanismenya gini aja. Dia masuk terus dia mensubstitusi gitu. Bisa dibaca aja. Nah, terus juga elektron withdrawing-nya ini syaratnya adalah dia adalah di posisi yang orto atau para ya. Gitu. Oke. Terus kita bahas tentang pembentukan benzuna. Benzuna ini adalah benzen yang punya triple bond gitu. Gimana buatnya? Kalau misalnya kita punya suatu halobenzen, kita bisa ambil hidrogennya pakai NH2 minus. NH2 minus ini kan bahasa yang sangat kuat, dia bisa mengabstraksi hidrogen dari suatu benzen. Jadi benzuna gitu. Jadi eliminasi reaksinya. Nah, benzuna ini bisa mengalami reaksi lebih lanjut dengan si NH2 minus ini. Gimana reaksi lebih lanjutnya? Nanti NH2 minusnya menyerang, udah masuk terbentuk suatu anion. Anion ini bisa mengabstraksi NH3, hidrogen dari NH3. Jadilah NH2, jadilah anilin gitu. Gitu. Oke. Nah, kalau misalnya kita punya nih, misalnya bromotoluen dikasih NaNH2. Apa yang terjadi? Substitusi ini ya. Substitusi nukleofilik ya. Nanti NH2 yang masuk, BR-nya lepas. Tapi posisinya bisa apa aja? Bisa orto, Pak. Bisa orto, bisa bisa meta ya. Metanya kenapa? Karena kan deketan kan. Jadi dia bisa membentuk suatu benzuna dulu, membentuk benzuna dulu, baru dia menyerang dari kedua sisi. Dari yang karbon 2 atau karbon 3-nya. Jadi posisi orto atau posisi metanya terhadap si metil. Gitu. Benzuna ini merupakan suatu spesies yang reaktif ya. Kenapa? Karena ada, bayangin aja kamu punya triple bond, terus dia siklik gitu. Harusnya dia orbitalnya sp, malah jadi strukturnya siklik gitu. Udah tak tekuk nih, ada overlap yang lemah ya di sini. Jadi dia reaktif. Gitu. Oke. Tadi kita udah bahas diazo, benzuna, dan substitusi nukleofilik ya. Sekarang kita lihat kalau misalnya kita punya suatu hidrokarbon benzoid yang polisiklik ada apa aja? Ada naftalen, ada fenantren yang posisi orto ya. Kalau misalnya posisinya para namanya antrasen. Terus kalau misalnya 4 namanya tetrasen. Ada trifenilen, ada piren, ada krisen gitu. Ini banyak banget. Karena kalau misalnya kita punya naftalen nih direaksikan, apa yang terjadi? Kita bahas naftalen dulu aja ya. Kalau yang lain agak lebih susah. Nah, yaudah dia bakal masuk nih. Kemana nih? Dia kan masuk ke karbon 1. Nih, HNO3 masuk ke karbon 1 di sini. Karbon satunya itu dari mana? Dari si ikatan yang mengikat dua buah karbon ini, dua buah cincin ini. Nih, karbon 1 nih di NO2 di sini. Kalau direaksi sama Br2 juga masuknya di mana? Masuknya di sini juga. Di karbon 1 ya, karbon 1 dari naftalen. Gitu. Nah, naftalen yang monosubstitusi itu lebih mudah untuk dibentuk. Kalau misalnya yang disubstitusi, dia itu lebih stabil. Gitu. Kalau misalnya kita lihat yang di nomor 1, dia itu lebih mudah terbentuk. Tapi akan terjadi overlap orbital nih antara hidrogen yang pada di karbon nomor 8 dan karbon nomor 1-nya. Tapi kalau misalnya dia pada posisi yang kedua, nih karbon 2, dia akan lebih susah terbentuk ya, tapi dia lebih stabil. Karena nggak ada overlap orbital di sini. Orbitalnya agak jauh ya. Gitu. Nah, terus juga kalau misalnya kita mau
lakukan substitusi yang kedua. Nih, kita udah masuk nih NO21. Nanti gimana nih NO2 yang berikutnya? Dia akan masuk ke karbon nomor 5 di sininya ya, di lawannya kayak gini. Kalau contohnya lagi, kalau misalnya kita punya metoksi, kita akan asilasi Friedel-Crafts, dia akan masuk ke karbon nomor 4. Beda-beda produknya. Tergantung dari mana? Tergantung dari masing-masing substituennya. Gitu. Kalau CH3 yang di karbon 2, ini bakal masuk Br yang di karbon 1. Gitu. Udah deh. Udah. Itu adalah untuk materi hari ini. Materi tentang benzen. Setelah ini mungkin kalian bisa lanjutkan aja soal latihannya.